أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا منها. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini, malam hari ini kita dapat kembali berjumpa di majelis ini. Kita lanjutkan tafsir suratul Naba dari tafsir Ibnu Katsir rahimallahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada ayat ke-30. Nah, perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada ahlun nar, waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari neraka. Allah mengatakan kepada mereka, fadzuqu falan nazidakum illa azaba, maka rasakanlah, kami tidak akan menambahkan kepada kalian illa azaba, kecuali azab. Yang telah dikatakan oleh Qatadah dari Abu Ayyub Al-Azdi dari Abdullah bin Amr Ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, lam yunzal ala ahli an-nari ayatun ashadda min hadhihi al-ayah fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Tidaklah diturunkan kepada orang-orang yang di neraka suatu ayat yang lebih keras daripada ayat ini, ayat ke-30. Fadzuqu, rasakanlah, falan nazidakum illa adzaba, kami tidak akan menambahi kepada kalian kecuali azab. Hingga Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma mengatakan, fahum fi mazidin minal azabi abada, mereka selalu dalam tambahan dari azab Allah Subhanahu wa taala, terus dalam azab, terus dalam siksaan. Oleh karena itu ya, kita juga terus dalam kehidupan dunia ini terus berdoa, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk dari mereka. Nah, Al-Quranul Karim dikatakan di antara sifatnya kitabam mutasyabihan mathani. Mathani, Al-Quran mathani, yang di antara makna mathani adalah dzikru syai' wa dhiddihi, menyebutkan sesuatu dan kebalikannya. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan azab bagi orang-orang yang tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, pada ayat ke-31 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebalikan mereka, lawan mereka, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah akan berikan kepada mereka. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. Inna lil muttaqina mafaza. Ibnu Katsir rahimallahu taala mengawali, membuka potongan ayat ini dengan mengatakan, yaqulu ta'ala mukhbiran 'anis su'ada wa ma a'adda lahum ta'ala minal karamati wan na'imil muqim.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika mau mengabarkan tentang as-su'ada, orang-orang yang berbahagia. Nah, kalau sebelumnya al-ashqiya, orang-orang yang sengsara. Orang-orang kafir, ahlun nar, mereka itu adalah ashqiya. Ya, orang-orang yang sengsara. Allah mengabarkan tentang as-su'ada, orang-orang yang sa'id. Yang memang dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, itu semua telah ditakdirkan, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dituliskan ketika janin berumur 121 hari di rahim ibunya. Nah, ya, wasaqiyun au sa'id, di antara yang ditulis oleh malaikat. Nah, wa ma adalahum ta'ala, dan apa yang Allah siapkan bagi mereka minal karamah, dari kemuliaan, wa na'imil muqim, dan kenikmatan yang abadi. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan, inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan mafaza. Qala Ibnu Abbas wa dhahak muntazaha. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ad-Dhahak bin Muzahim yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan perantara, tidak langsung, ya. Ad-Dhahak bin Muzahim meriwayatkan riwayat tafsiriyah dari Abdullah bin Abbas tidak secara langsung. Nah, Ibnu Abbas mengatakan muntazaha. Orang yang bertakwa dapat muntazah. Muntazah kalau di penggunaan sekarang ini, muntazah itu tempat rekreasi. Ya, tempat rekreasi. Taman-taman. Itu akan diperuntukkan, diberikan kepada mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Mujahid dan Qatadah mengatakan fazu fanajau minan nar. Mujahid dan Qatadah rahimahumullahu taala mengatakan mereka berhasil sehingga selamat dari neraka. Ibnu Katsir rahimahullah menguatkan pendapat Ibnu Abbas. Beliau mengatakan wal adhar huna qaulu Ibnu Abbas li'annahu qala ba'dahu hadaiq. Di sini yang lebih jelas, lebih kuat adalah penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa mafazan artinya muntazahan, tempat yang menyenangkan. Ya, tempat rekreasi, tempat yang menyenangkan. Nah, kalau rekreasi di dunia sebentar saja. Nah, tapi kalau bagi orang yang bertakwa itu akan didapatkannya selama-lamanya, abadi. La yabghuna anha hiwala. Ya, mereka tidak menginginkan pindah. Ya. Karena kata Ibnu Katsir, setelahnya, ini ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadaiq. Hadiqah. Hadaiq jama' dari kata hadiqah, kebun-kebun. Yang itu menjadi penjelasan dari mafaza. Nah, kemenangan, tempat yang menyenangkan, tempat istirahat, tempat refreshing. Nah, kebun-kebun. Ya, al-hadaiq, al-basatin minan nakhil wa ghairiha. Nah, hadiqah, ya, jamaknya hadaiq. Hadaiq itu adalah bustan, taman-taman, kebun-kebun, nah, minan nakhil dari pohon kurma dan lainnya. Nah, hadaiqa wa a'naba. A'naba, inab, ya, anggur. Nah, kebun-kebun dan anggur. Nah, disebutkan, nah, padahal itu sudah masuk, ya, tentunya di dalam
taman-taman itu isinya adalah buah-buahan, di antara buah adalah anggur, tapi disebutkan dzikru al-khas ba'dal 'am, disebutkan sesuatu yang khusus setelah yang umum karena memang keistimewaannya, ya, keistimewaan anggur itu, sehingga orang Arab pun dulu mengatakan anggur itu dengan kata karam. Anggur itu karam, mulia, buah yang mulia. Itu akan diberikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Wa kawa'iba atraba, wa kawa'iba atraba. Kata Ibnu Katsir, ai huran kawa'ib, bidadari-bidadari yang kawa'ib. Jamak dari kata ka'ibatun, berasal dari kata ka'bun. Apa itu ka'bun? Mata kaki. Mata kaki itu menonjol. Maka itu adalah sifat. Makanya Ibnu Katsir mengatakan huran kawa'ib, bidadari-bidadari yang buah dadanya menonjol. Maka demikian dikatakan Ibnu Abbas dan Mujahid dan banyak ahli tafsir yang lainnya, kawaib ay nawahid. Nah, kawaib artinya nawahid, nahidah. Nah, yanun anna thadiyahunna nawahid lam yatadallaina li'annahunna abkar. Nah, ya, kawaiba, bidadari-bidadari, yang buah dadanya menonjol. Sadiyahunna nawahid, menonjol. Lam yatadallaina, belum, yatadalla, yatadalla itu menjulur. Ya, jadi kalau apa namanya, nenek-nenek biasanya kan, ya, buah dadanya sudah apa namanya, kempes, kemudian apa namanya, jatuh ke bawah. Sedangkan mereka bidadari-bidadari yang masih perawan itu, demikian, buah dadanya menonjol. Itu adalah, ya, kenikmatan yang Allah sediakan bagi mereka ahlul jannah. Ibnu Katsir mengatakan li'annahunna abkar, karena mereka masih perawan. Nah, uruban atraba dalam ayat ini. Kawa'iba atraba ay fi sinnin wahid, sebaya. Mereka semua bidadari-bidadari itu sebaya. Tidak ada yang lebih tua dari yang lainnya. Ya, sebagian ahli tafsir menjelaskan, karena kalau seperti di dunia ada istilah istri tua, istri muda, maka akan ada di situ semacam iri, ya, sehingga tidak demikian dengan istri-istri ahlul jannah, semuanya usianya sama. Wa kawa'iba atraba. Baik. Al-Imam Ibnu Katsir menukil dari riwayat Ibnu Abi Hatim rahimallahu taala dengan sanadnya sampai kepada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Abu Umamah menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi SAW mengatakan, inna qumusa ahlil jannati latabdu bin ridwanillah. Wa inna sahabata latamurru bihim fatunadihim. Ya ahlal jannati, madza turiduna an umtirakum? Hatta innaha latumtiruhumul kawa'ibal atrab. Sesungguhnya
Gamis-gamis pakaian-pakaian ahlul jannah itu sangat kelihatan karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna sahabata latamurru bihim. Dan sesungguhnya awan itu melewati mereka. Kemudian awan itu mengatakan memanggil mereka. Wahai penduduk surga, apa yang kalian inginkan untuk saya hujani kalian? Yani kalian menginginkan hujan apa? Ini kenikmatan ya bagi mereka. Kalau di dunia mungkin kita akan hujan emas, hujan perak, hujan permata, hujan handphone. Nah, mungkin demikian. Nah, hatta innaha latumtiruhumul kawa'ib al-atrab. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, awan itu menghujani mereka dengan bidadari-bidadari yang tadi kawaib, buah dadanya menonjol, al-atrab yang sebaya. Nah, sehingga menjadi tambahan kenikmatan-kenikmatan bagi ahlul jannah. Nah, baik. Kemudian nikmat yang lain, wa ka'san dihaqa, wa ka'san dihaqa, dan gelas maksudnya adalah khamar ya. Nah, dihaqan penuh. Qala Ibnu Abbas mamlu'atan mutatabi'ah wa qala Ikrimah safiyah wa qala Mujahid wal Hasan wa Qatadah wa Ibnu Zaid dihaqan mal'a al-mutra'ah wa qala Mujahid wa Sa'id bin Jubair hiya al-mutatabi'ah. Nah, anggur atau ya itu penyebutan di dunia minuman anggur maksudnya adalah khamar. Itu yang diibaratkan di sini dengan ka'san, gelas. Nah, ka'sun itu biasanya gelas yang ada pegangannya. Ya, gelas yang ada kupingnya, ada pegangannya seperti kuping telinga. Nah, maka kalau Piala Dunia, ini lagi Piala Dunia, itu ka'sul alam bahasa Arabnya itu. Karena nanti hadiahnya ada pegangannya seperti pegangan pada gelas. Ini ka'sun. Nah, tidak ada jamaknya dalam Al-Quran. Yang ada lafadz yang semakna. Akwab, kub. Tapi para ulama menunjukkan perbedaannya. Kalau ka'sun tadi yang berkuping, yang ada pegangannya. Tapi kalau kub itu gelas yang tidak ada pegangannya. Nah, ka'san dihaqa, dihaqannya mamlu'ah, penuh. Mutatabi'ah, beriringan, tidak hanya sekali. Habis datang lagi, habis datang lagi. Sedangkan Ikrimah Maula Ibn Abbas menafsirkan safiyah, yang jernih. Nah, tidak keruh. Nah, demikian kemudian Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Ibnu Zaid rahimahumullah taala mengatakan mal al-mutra'ah. Nah, gelasnya penuh dan gelasnya mewah. Nah, Sa'id bin Jubair mengatakan mutatabi'ah, beriringan. Penafsirannya semana, ini yang ikhtilafut tanawwu, ya, perbedaan yang tidak bertolak belakang. Gelas itu penuh, banyak, jernih. Itu semua pada satu makna, mewah. Nah, itu semua satu maknanya. Gelasnya mewah, isinya penuh, kemudian datang beriringan setiap habis, bukan berhenti, tapi datang lagi, datang lagi, datang lagi. Nah, kenikmatan-kenikmatan bagi ahlul jannah. Nah,
Kenikmatan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala katakan la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Mereka tidak mendengarkan di dalam surga itu laghwan, perkataan sia-sia, wala kidzaba, tidak pula kidzaban ay kadziban. Kata Ibnu Katsir ini sama dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Waqiah, la laghwun fiha wala ta'thim. Tidak ada ucapan sia-sia dan tidak ada ucapan dosa. Sedangkan di surat An-Naba ini la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Ay laisa fiha kalamun laghin 'arin 'anil faidati wala ithmin kadhibin bal hiya darus salam wa kullu ma fiha salimun minan naqsi. Artinya mereka di surga, tidak ada di surga itu perkataan yang sia-sia, tidak ada faidahnya. Nah, ya, Rasulullah SAW menjelaskan mereka di surga, orang-orang di surga diilhami untuk senantiasa bertasbih. Nah, sebagaimana mereka diilhami untuk bernafas. Jadi zikir terus, dengan bernafas mereka bertasbih. Bertasbih, mensucikan Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada ucapan-ucapan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Juga la ithmin wala kadhib, tidak ada ucapan-ucapan dosa. Ya. Bal hiya darussalam, surga itu darussalam. Nah, apa darussalam? Negeri keselamatan. Kullu ma fiha salimun minan naqsi. Semua yang ada di dalamnya selamat, bebas, lepas dari kekurangan. Nah, kenikmatannya sempurna, orang yang di sana juga diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sisinya. Nah, Darussalam, karena surga Darussalam, tempat keselamatan. Semua yang ada di dalamnya selamat, bebas dari kekurangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Nah, ini adalah balasan dari Rabbmu, pemberian yang cukup. Hai, kata Ibnu Katsir, maknanya hadzal ladzi dzakarnahu jazahumullahu bihi wa a'tahumuhu bi fadlihi wa mannihi wa ihsanihi wa rahmatihi. Apa yang disebutkan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka karena anugerah, ya, karena minnah, jasa, ihsan, kebaikan, warahmatihi, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini karena anugerah yang besar, lebih daripada apa yang kita amalkan. Nah, yang kita amalkan sedikit, yang kita amalkan sebentar, tapi diterima, diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda karena Allah Asy-Syakur. Allah zat yang maha menerima amalan yang sedikit akan memberi balasan yang berlipat ganda. Nah, jazaan min rabbika 'ata'an hisaba. Pemberian anugerah hisaban ay kafian wafiya saliman katsira. Hisaba itu artinya pemberian yang cukup, penuh, pemberian yang selamat dan banyak. Ya, cukup, penuh, selamat dan banyak. Itu ata'an hisaba. Orang Arab mengatakan a'tani fa ahsabani ay kafani. Dia memberikan kepadaku, namun kadang-kadang pemberian itu, ya, kalau orang meminta diberi,
sewajarnya, seikhlasnya. Kadang-kadang tidak cukup. Tapi kalau orang-orang mengatakan atani fa ahsabani ai kafani, dia memberikan kepadaku maka cukup, maka berarti itu adalah pemberian yang besar, ya, pemberian yang besar sehingga cukup, tidak lagi kekurangan. Itulah nikmat Allah Azza wa Jalla kepada ahlul jannah. Kita tentunya selalu berdoa, mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Maka dari sini juga gunakan kalimat hasbi Allah, cukup bagiku Allah. Maka Allah kafi, Allah yang mencukupi. Nah, inilah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa, mereka yang menjalankan perintah Allah, mereka yang meninggalkan larangan-larangan Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat setelahnya Allah Azza wa Jalla mengatakan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Nah, Rabbis samawati wal ardi majrur karena dia menjelaskan. Nah, ya, penjelasan dari mir rabbika. Nah, atfu bayan istilahnya, ya, menjelaskan. Rabbis sama, ya, rabbika tadi di ayat 36, ayat ke-37, Rabbis samawati wal ardi. Rabbmu itu adalah yang memiliki langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, dia yang memiliki rahmat yang luas. La yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak memiliki kekuasaan untuk berbicara. Nah, maka ini mengisyaratkan dahsyatnya hari kiamat. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Nah, yauma dzarfuz zaman, ya, kata keterangan waktu dari kalimat sebelumnya pada ayat tadi, la yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak memiliki hak untuk berbicara. Yang berbicara hanya siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada hari kiamat. Di padang mahsyar, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, pada hari berdirinya ar-ruh. Di antara makna ar-ruh adalah malaikat Jibril. Nanti akan kita baca berbagai pendapat tentang ar-ruh. Pada hari berdiri malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya saffa, bersaf-saf, berbaris. La yatakallamuna illa man adhina lahur rahman. Mereka semua tidak berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman. Wa qala shawaba, dan ketika dia berbicara, dia akan berbicara dengan benar. Dzalikal yaumul haqq, itu adalah hari yang benar, yakin. Nah, pasti terjadi. Waman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Maka siapa yang berkeinginan, siapa yang berkehendak, dia bisa mengambil amalan-amalan yang akan dia bawa kembali kepada Allah Rabbnya. Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami memberikan peringatan kepada kalian azab yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah.
pada hari seorang melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan pada hari itu orang kafir mengatakan, alangkah baiknya kalau aku dulu menjadi tanah. Nah, yukhbiru ta'ala an 'azamatihi wa jalalihi. Pada ayat-ayat ini Allah memberitahukan tentang keagungan dan kemuliaannya. Wa annahu rabbus samawati wal ardi wa ma fiha wa ma bainahuma. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur langit yang banyak. Nah, ya kata as-samawat ini jamak dari kata as-sama. Nah, ya as-samawat itu menunjukkan banyak, jumlah yang banyak dan luas. Langit tidak hanya satu tapi 7. Banyak. Nah, luas. Nah, wal ard, bumi. Bumi juga sebenarnya 7. Tapi memang dalam Al-Quran lafadznya mufrad. Kebanyakannya 1. Ketika ingin disebutkan jamak, maka disebutkan dengan kalimat yang indah. Sebagaimana di akhir surat At-Talaq. Ya. Wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahun. Nah, dari bumi sepertinya. Maka bumi itu juga 7 sab. Nah, ya, maka dalam hadis Nabi SAW mengancam orang yang menzalimi sejengkal tanah, nanti pada hari kiamat akan dibebankan kepadanya dari 7 bumi. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit yang 7 dan bumi yang 7, wa ma fiha, apa yang ada di dalamnya, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Itu semua marbub, dimiliki, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang mengatur alam ini selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti keyakinan orang-orang sufi, ada di sana badal-badal, ada wali kutub, ada ghaus dan sebagainya. Itu semua keyakinan yang jauh menyimpang. Yang mengatur alam semesta ini semuanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menugaskan malaikat-malaikatnya untuk mengatur bagian-bagian dari alam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa annahu ar-rahman alladzi syamulat rahmatuhu kulla syai'. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Alif dan nun menunjukkan makna penuh. Ya, seperti kata ghadban, orang yang sangat marah. Syab'an, orang yang sangat kenyang. Perutnya penuh, maka dia sampai gelegean, syab'an. Nah, ya, orang yang sudah minum dengan puas namanya rayyan. Ya, ada alif dan nun, rayyan. Nah, Ar-Rahman demikian menunjukkan rahmat Allah yang luas. Maka rahmat Allah syamulat rahmatuhu kulla syai'. Rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Dan juga kita tahu Nabi SAW memberitahukan bahwa Allah memiliki 100 rahmat diturunkan dalam kehidupan dunia ini, sebagiannya saja 1% saja dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kehidupan dunia cuma 1% dari rahmat Allah disimpan untuk ahlul jannah 99-nya. Maka yang tadi tidak heran kalau dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, biasanya adalah riwayat yang sahihah, tadi awan pun mengatakan kepada mereka, mau hujan apa kalian?
mau kulkas, mau mobil, mau apa. Nah, dihujani bidadari yang masih perawan. Nah, itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qauluhu ta'ala la yamlikuna minhu khitaba. Nah, tidaklah mereka makhluk Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk berbicara. Ai la yaqdiru ahadun 'ala ibtida'i mukhatabatihi illa bi idzni. Maknanya tidak mampu, tidak boleh, tidak kuasa seorang makhluk untuk mengawali, memulai berbicara, ya, matur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diizinkan baru berbicara. Siapa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala baru menjawab. Nah, itu menunjukkan, ya, lengkap dan sempurnanya kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana ayat yang lain, ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Nabi SAW pun menunjukkan demikian. Ya, ketika melihat keadaan di padang mahsyar mengerikan, maka Nabi SAW diminta oleh manusia untuk membantu mereka, maka beliau pun sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian dikatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, sal tu'ta, mintalah engkau akan diberi, wasfa' tusyaffa, berikan syafaat, engkau akan diizinkan memberi syafaat. Nah, juga dalam ayat yang lain, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Pada hari datang, hari yang datang tidak akan berbicara di hadapan Allah, nah, illa bi'idnih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamun. Ikhtalafa al-mufassiruna fil muradi birruhuna. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapa makna ruh, siapa yang disebut dengan ar-ruh di sini. Menjadi beberapa pendapat. Yang pertama, riwayat Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahum arwahu bani Adam. Bahwa ruh di sini maksudnya ruh bani Adam. Nah, ruhnya, ruh bani Adam, pendapat pertama dari riwayat Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Nah, pendapat kedua mengatakan mereka itu adalah bani Adam, mereka itu manusia. Ruh di situ maksudnya bani Adam. Itu tafsiran dari Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah. Nah, yang ketiga, pendapat yang ketiga, ruh di situ annahum khalqud min khalqillah ala suwari bani Adam walaisu Adam. Walaisu bimalaikah wala bashar. Hum ya'kuluna wa yashrabun. Ruh di situ adalah makhluk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti bani Adam, tapi mereka bukan malaikat, bukan manusia. Mereka makan dan minum. Nah, bukan malaikat, bukan manusia. Tapi mereka makan dan minum seperti manusia. Demikian ini tidak dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Saleh, dan Al-A'mash. Nah, pendapat yang keempat mengatakan huwa Jibril. Ruh di sini adalah malaikat Jibril. Ini pendapat dari Asy-Sya'bi
Sa'id bin Jubair dan Ad-Dhahhak. Nah, pendapat yang keempat ini didukung dengan ayat perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Asy-Syu'ara, "Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin." Nah, ya, nazala bihi ar-ruhul amin. Malaikat disebutkan ruhul amin, malaikat Jibril. Nah, sementara Muqatil bin Hayyan mengatakan ruh adalah malaikat yang paling mulia, malaikat yang paling dekat kepada Allah, malaikat yang menyampaikan wahyu. Ya, berarti dia adalah malaikat Jibril. Itu pendapat keempat. Pendapat kelima mengatakan ruh adalah Al-Quran. Demikian dikatakan oleh Ibnu Zaid rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura Allah mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Allah mengatakan malaikat Al-Qur'an itu ruh. Nah, kemudian pendapat keenam, ya, 6 pendapat. Malakun minal malaikah. Malaikat, ya, satu dari malaikat. Namun malaikat ini besarnya sama dengan seluruh makhluk Allah yang lainnya. Nah, itu riwayat dari Ali bin Abi Thalhah dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, baik. Al-Imam Ibnu Jarir rahimallahu taala tawakuf, ya, setelah membawakan riwayat ini beliau tidak merojihkan salah satu dari pendapat-pendapat yang ada. Namun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wal asbah indi wallahu alam annahum banu Adam. Pendapat yang lebih mirip, lebih dekat kepada kebenaran menurut saya, wallahu alam, dan Allah yang lebih tahu, ruh adalah Bani Adam. Itu pendapat yang dirojihkan. Sedangkan kalau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merojihkan bahwa ruh di situ malaikat Jibril, bagaimana penafsiran dari Asy-Sya'bi dan Sa'id bin Jubair serta Ad-Dhahhak bin Muzahim rahimahumullahu taala. Walhasil intinya di situ menunjukkan keagungan Allah. Para malaikat diturunkan. Malaikat-malaikat yang di langit yang 7 itu diturunkan oleh Allah. Mereka berdiri, berbaris, bersop-sop seperti kedudukan mereka di langit. Menantikan datangnya Allah Azza wa Jalla untuk menimbang, memutuskan tempat tinggal dari manusia mereka. Semuanya yang ada di padang mahsyar waktu itu. Nah, la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Tidak diizinkan kecuali, yang tidak akan diizinkan berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala shawaba. Nah, dan dia mengatakan yang benar. Qala wa minal haqqi la ilaha illallah. Nah, termasuk dari kebenaran adalah kalimat la ilaha illallah. Yang diizinkan berbicara pada saat itu dalam Sahih Bukhari katakan la yatakallamu yauma idzin illar rusul, tidaklah berbicara pada hari itu kecuali para rasul. Mereka mengatakan yang benar, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dzalikal yaumul haq. Itu adalah hari yang benar, yang artinya kainun la mahalah, pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Maka tidak boleh kita ragu kepadanya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Ma'aban, ya, tempat, maka marja'an, tempat kembali. Wa tariqan yahtadi ilaihi wa manhajan yamurru bihi alaihi.
Ya, siapa yang menginginkan, maka di sini menetapkan kehendak manusia. Ya, siapa yang ingin mencari jalan yang baik dalam kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dia bisa. Maka manusia diberi kemampuan untuk memilih. Maka Allah Azza wa Jalla kemudian mengatakan, "Inna anzarnakum 'adzaban qariba." Adzaban qariban yakni yaumal qiyamah. Azab yang dekat adalah hari kiamat. Allah memberikan peringatan. Nabi SAW pun memberikan peringatan. Nah, ya, kepada kaumnya. Dikatakan itu hari yang dekat lita'akku diwuqu'ihi karena pasti terjadi. Sara qariban. Karena pasti terjadi itu maka menjadi dekat. Nah, kullu ma huwa atin qarib. Semua yang datang itu dekat. Nah, maka pada hari itu dikatakan yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari itu seorang akan melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Ini telah dia amalkan. Tidak hanya tangan, yang lainnya pun juga yang dilakukan oleh kaki dan sebagainya akan dicatat, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tentunya di sini disebutkan sebagian. Ya. Disebutkan sebagiannya. Maka dikatakan maknanya yu'radu alaihi jami'u a'malihi khairiha au khairuha wa syarruha qadimuha wa hadithuha. Nah, ditambahkan kepadanya seluruh amalan dia, yang baik maupun yang buruk, yang lama maupun yang baru. Semua diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana ayat yang lain Allah mengatakan wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka mendapati semua yang telah mereka lakukan ada di hadapannya, hadir. Nah, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu manusia dikabari, diberitahu apa yang telah dia lakukan dulu maupun yang dia lakukan kemudian. Yang pertama dan yang terakhir, yang lama dan yang baru. Nah, maka semua yang dilakukan, semua yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa yang belum diampuni masih akan ada tetap catatannya, nanti pada hari kiamat akan diperlihatkan. Maka pada hari itu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah. Kata Ibnu Katsir maknanya yawaddul kafiru yauma idzin annahu kana fi darid dunya turaban wa lam yakun khuliqa wa la kharaja ilal wujud. Orang-orang kafir pada hari itu berharap kalau seandainya dia dahulu di dunia itu tanah, tidak diciptakan, tidak keluar ke alam nyata. Ini makna yang pertama dari ya laitani kuntu turaba. Nah, wadzalika hina ayana azab Allah, yaitu ketika dia melihat dengan matanya azab Allah, wa nadhara ila a'malihi al-fasidah, dan dia melihat perbuatannya yang rusak. Qad sutirat alaihi biaidil malaikah, telah ditulis oleh tangan para malaikat as-safaratil kiramil bararah, utusan-utusan Allah yang mulia dan baik. Nah, ini pendapat yang pertama, mereka jadi tanah artinya belum diciptakan. Ada yang pendapat yang kedua, innama yawaddu dzalika hina yahkumullahu bainal hayawanati allati kanat fid dunya fa yafsilu bainaha bihukmihil adli alladzi la ya'juru hatta innahu la yaqtassu lisyatil jamma minal qarna fa idza faragha minal hukmi bainaha qala laha kuni turaba fatasiru turaba
Fa inda dzalika yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Nah, pendapat yang kedua mengatakan ya laitani kuntu turaba. Mereka mengharapkan itu ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala menghukumi di antara hewan-hewan yang dahulu ada masalah di antara mereka di dunia. Maka Allah akan hakimi dengan hukumnya yang adil, tidak ada kezaliman, sampai Allah Subhanahu wa taala akan mengkisos kambing yang tidak bertanduk, yang di dunia mungkin ditanduk sampai mati, sampai bocor kepalanya oleh kambing yang bertanduk. Di dunia dia lemah, tidak ada majelis tahkimnya. Di hari kiamat akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Allah selesai menghakimi di antara hewan-hewan, Allah mengatakan kepada hewan itu, kuni turaba, jadilah tanah. Maka hewan itu kemudian semuanya berubah menjadi tanah. Berakhir ya kehidupan mereka hewan-hewan itu. Maka di saat itulah orang kafir mengharapkan ya laitani kuntu turaba. Ai kuntu hayawanan fa arji'u ila turab. Dia berharap di dunia dulu menjadi hewan saja sehingga di hari kiamat kemudian kembali menjadi tanah. Nah, itu dua pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang makna kata ya laitani kuntu turaba. Ibnu Syekh Utsaimin rahimahullah taala menambahkan pendapat yang ketiga, yaitu ya laitani kuntu turaban falam ub'ats. Ya, alangkah baiknya kalau aku jadi tanah dan tidak dibangkitkan. Artinya jadi tanah saja. Sebagaimana ya bahwa manusia ketika di alam kuburnya atau ketika di kuburan akan hancur semuanya kecuali ajabuz dzanab, ya, bagian terakhir dari tulang ekor. Dari situ Allah akan menghidupkan manusia, dibangkitkan. Nah, orang kafir mengharapkan alangkah baiknya kalau tidak dibangkitkan, sehingga tetap menjadi tanah saja. Nah, namun ya semua itu penyesalan yang tidak berguna. Ya, karena jadi manusia bukan hewan, manusia memiliki tanggung jawab dan nanti dihidupkan kembali setelah mati mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Makanya tadi faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, hendaknya mengambil amalan-amalan yang akan dibawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain adalah amal soleh yang akan kita bawa menghadap Allah Azza wa Jalla, yang dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini dan alhamdulillah selesai dari suratul Naba. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.